4 ayat 26, 27, 28, 29. Ini ayat terlalu kira-kira panjang. Markus pada pasal 4 ayat 26, 27 dan 28, 29. Saya akan membacakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari dia tidur dan pada hari siang hari dia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkaiannya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Sehingga ayat ini perumpamaan Tuhan Yesus mengajar selama dia menjalankan pelayanannya ketika dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu di tanah Palestina. Itu dalam perjalanan bersama rasul-rasulnya dia mengajarkan sesuai dari keberadaan mereka. Sehingga Yesus mengajar sesuai dengan keberadaan mereka atau kebutuhan mereka. Sehingga ayat ini dia mengambil perumpamaan bahwa karena waktu itu dia menghadap dengan orang-orang yang dinamakan petani atau orang petani. Sehingga perumpamaan ini dicontohkan dengan tanah yang bisa bertumbuh, sehingga harapan dia bahwa kehidupan mereka atau aktivitas mereka yang mendengarkan cerita atau firman Tuhan saat itu, bahwa mereka selalu ada pada tanah, karena dari hasil bumilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu mereka ini. Sehingga ayat firman Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan atau saat engkau membaca atau merenungkan, jangan keraskan hati. Sehingga dia menjelaskan ayat ini bahwa hati yang keras atau tanah yang keras pasti tidak akan berbuah atau bertumbuh apapun yang kita tanamkan. Sehingga perumpamaan ini menjelaskan bahwa orang-orang atau pendengar firman Tuhan itu saat mendengarkan firman Tuhan itu, hati kita harus jadikan tanah yang subur, supaya butir-butir atau benih-benih firman Tuhan itu dia akan bertumbuh apabila kita terima, percaya dengan baik. Sehingga dalam perjalanan atau peninggalan Tuhan Yesus itu dia menjelaskan secara betul bahwa setiap hati membuka, bukan saja mendengar, tetapi percaya juga kurang, tetapi harus simpangkan lagi dalam dia, di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu dia akan bertumbuh dan banyak. Maka buah-buah yang kita hasilkan dari hati kita, supaya kita membagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan firman Tuhan. Kalau kita sendiri tidak menghasilkan buah kebenaran atau buah firman Tuhan, bagaimana kita mau percaya, kita mau memberitakan atau membagi kepada orang lain? Sehingga kalau mau menjadi pelaku firman Tuhan, kalau mau menjadi hamba, sebelumnya untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hati kita selalu membuka untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu hadir di dalam kita, supaya kehadiran firman Tuhan akan mengatakan
kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi pelaku kebenaran, atau ketika kita menjadi pemimpin, atau ketika kita melakukan aktivitas. Kalau kebenaran tidak ada di dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan, baik buruk kita hantam. Tetapi kebenaran ada di dalam diri kita, berarti kebenaran, kuasa kebenaran itu akan menjelaskan bahwa itu salah dan benar. Sehingga saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita jadikan sebagai kalungan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu akan bertata untuk selama-lamanya, dan firman Tuhan akan berbuah di dalam diri kita, karena Tuhan akan datang untuk melihat buah-buah yang dihasilkan dari setiap orang yang percaya dan merenungkan firman Tuhan. Dan bagi orang-orang yang membuka hati selalu untuk firman yang hadir dalam diri kita, firman yang bentang di hati kita yang menghasilkan buah. Karena ayat firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang tidak menghasilkan buah bagi Kristus akan ditebang di dalam lautan api yang kekal. Tetapi setiap orang yang sesuai dengan aktivitas apa yang mereka lakukan, hasilkan buahnya, maka Tuhan akan membalas upah yang kekal. Sehingga perumpamaan ini menjelaskan bahwa jadilah menjadi dari hati kita jadikan sebagai tanah yang subur, karena apapun yang akan kita tanam tentang kebenaran Tuhan, atau apapun yang kita akan lakukan hal-hal yang dikehendak oleh Tuhan, pasti akan berbuah dan akan bertumbuh. Maka firman Tuhan kita simpan di sini. Saya akan membacakan 24. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula kain-kainnya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Sehingga kalau betul-betul firman itu ada di dalam diri kita, maka kita menjadi pelaku menghasilkan buah dari Kristus. Sehingga orang-orang yang mencari kebenaran, maka mereka pun juga akan menikmati dari kita. Tuhan kita simpan di sini.